Manusia pertama di muka bumi adalah Nabi Adam. Lalu, bagaimanakah dengan manusia purba? Apakah manusia purba sebenarnya tidak pernah ada? Kita selalu diberi pelajaran sejarah manusia purba ketika kita masih berada di tingkat dasar. Selama kurikulum pendidikan mengajarkan seperti itu, mau tidak mau kita perlu tahu seperti apa sebenarnya cerita mengenai manusia purba itu. Cerita manusia purba adalah hasil pemikiran manusia, berbeda dengan kisah manusia pertama yaitu Nabi Adam yang bersumber dari kitab suci Al-Quran. Jejak-jejak manusia pertama di Eropa dihubungkan dengan zaman es. Di tahun 1907, sebuah tulang rahang bawah manusia ditemukan di liang pasir dekat Heidelberg, Jerman. Tulang ini terkubur sekitar 80 kaki di bawah permukaan, bersama dengan sisa-sisa berbagai binatang lainnya, termasuk gajah dan badak. Tulang rahang bawah ini memiliki beberapa ciri yang mengagumkan. Tulang ini diketahui sebagai tulang rahang bawah manusia terbesar yang pernah diketahui. Tulang rahang bawah ini terlihat tidak memiliki dagu dan bagian belakang yang menyempit, mungkin tidak memberi ruang pada lidah untuk mengartikulasi suara. Manusia Heidelberg, demikian kami menyebutnya, pastinya adalah makhluk berpenampilan aneh. Makhluk ini berasal dari zaman interglasial kedua. Penemuan penting lainnya dibuat di tahun 1911 sampai 1912. Sebuah dataran kerikil di Piltdown, Sussex, Inggris, menyimpan sisa-sisa tulang manusia yang terdiri dari bagian tulang tengkorak, rahang bawah, dan beberapa gigi, bersama dengan sisa-sisa tulang kudanil, badak, dan binatang-binatang lainnya. Namun, pada tanggal 21 November 1953, atau 40 tahun kemudian semenjak ditemukannya fosil tersebut, kebenaran akhirnya terungkap. Segala klaim terkait fosil itu ternyata hanyalah bualan belaka. Perkembangan dari teknologi penanggalan fosil pada tahun 1940-an berhasil membantu menguak salah satu kebohongan terbesar dalam sejarah. Pada tahun 1949, Dr. Kenneth Oakley, staf Natural History Museum, menguji fosil Piltdown Man dan dia menemukan bahwa tengkorak dan rahang yang ditemukan ternyata tak sekuno yang dikira. Usianya bahkan tidak sampai 1 juta tahun. Penemuan fosil manusia penting lainnya dibuat di tahun 1856, tetapi nilai pentingnya pada awalnya tidak diakui. Di tahun tersebut, sejumlah pekerja yang sedang membersihkan gua kecil di lembah yang dikenal sebagai Neanderthal, Brenis, Rusia, menemukan tulang kerangka manusia. Tulang tengkorak dan beberapa tulang tubuhnya masih utuh sehingga bisa dipelajari. Ciri paling mencolok dari tulang tengkoraknya adalah ketebalannya, dahi yang rendah dan menjorok ke belakang, dan alis mata menyatu. Selama tulang tengkorak ini menjadi satu-satunya tengkorak dari jenisnya, para ilmuwan berpendapat bahwa tengkorak ini milik orang idiot atau orang yang mengidap penyakit. Tetapi selama separuh abad terakhir, hampir 30 contoh tulang tengkorak lainnya telah ditemukan yang membuktikan keberadaan manusia Neanderthal di Eropa Barat. Dalam tampilannya, manusia Neanderthal ini pendek, sekitar 5 kaki 3 inci. Rahangnya besar dengan tulang dagu menjorok ke belakang. Tubuhnya mungkin berambut. Ibu jarinya terlihat kurang fleksibel dibandingkan dengan ibu jari manusia modern. Kepalanya, jika dilihat dari atas, sangat sempit dan ia tidak bisa berjalan dengan tegak. Manusia Neanderthal hidup selama tahap glasial keempat bersama dengan beruang gua, singa gua, hyena gua, dan binatang-binatang lainnya yang sekarang punah. Ribuan tahun berlalu sebelum muncul di Eropa jenis manusia lainnya bernama Cro-Magnon, dari nama sebuah gua Prancis di mana 5 kerangka berhasil digali di tahun 1868. Manusia Cro-Magnon, seperti yang kami ketahui dari 5 kerangka ini dan contoh-contoh lainnya, memiliki tubuh tinggi dengan wajah lebar, hidung besar, alis mata yang lebih tipis, dagunya lebih berkembang dengan baik, dan otaknya besar. Perkembangan fisik dan mental manusia Cro-Magnon menyerupai manusia modern, walaupun ia hidup di zaman pasca glasial awal. Ketika mamut berbulu, badak berbulu, bison, rusa kutub, dan kuda stepa liar masih banyak hidup di Eropa Barat. Eropa Barat sangat unik karena memberi kita banyak bukti fisik mengenai evolusi primata. Walaupun bukti ini tidak lengkap, kita telah tahu bahwa selama periode beberapa ratus ribu tahun manusia secara perlahan bekerja menuju ke arah yang lebih baik. Kita juga telah mengetahui perkembangan kebudayaan manusia Heidelberg, Piltdown, Neanderthal, dan Cro-Magnon. Zaman Batu Tua.
Kita perlu memvisualisasi kondisi manusia paling awal. Mereka telanjang, tanpa api, tanpa rumah, tanpa peralatan, dan tanpa senjata. Bahkan tanpa bahasa dan tanpa apa-apa kecuali tangan dan otak mereka untuk mencari makan dan melindungi diri dari binatang di sekitar mereka. Alat dan senjata pertama manusia adalah segala sesuatu yang berada di tangan mereka. Sebuah cabang pohon bisa menjadi tombak. Tongkat kayu yang besar bisa menjadi alat pemukul. Sementara bebatuan yang diambil secara sembarangan bisa menjadi peluru ketika dilemparkan atau digunakan sebagai alat pukul untuk memecah karang dan menghancurkan tulang-tulang besar. Akhirnya, manusia menemukan bahwa alat yang dibentuk bisa digunakan dengan lebih baik daripada alat yang tanpa dibentuk. Dan kemudian manusia mulai menyumbing batu api menjadi kapak batu, pisau, mata tombak, alat bor, dan lain-lain. Objek-objek semacam ini dinamakan Paleolit atau batu tua. Dan periode ketika objek-objek ini dibuat karenanya dikenal dengan Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua ini tampaknya mulai di tahapan interglasial ketiga dan mungkin berlangsung lebih dari 100.000 tahun. Manusia Paleolitikum belajar membuat api, tetapi bagaimana caranya kita tidak tahu. Mungkin ia menggesekkan sepotong pirit besi dengan batu api dan kemudian menimbulkan percikan api yang jatuh ke tumpukan daun atau lumut kering. Penemuan api membuat manusia bisa memasak makanan daripada memakannya mentah-mentah. Mereka juga menggunakan api untuk mengasapi daging sehingga bisa disimpan untuk waktu yang lama. Api juga digunakan untuk melindungi diri di malam hari dari binatang-binatang buas dan untuk membuat rumah gua mereka menjadi nyaman. Lebih lanjut, penggunaan api memungkinkan manusia membakar tanah liat menjadi gerabah dan melelehkan logam. Tetapi langkah-langkah besar ini tidak berlangsung di zaman Paleolitikum. Manusia zaman batu tua tidak diragukan lagi melewatkan sebagian besar waktu mereka di ruang terbuka dengan mengikuti hewan-hewan buruan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan ketika malam datang, mereka berkemah di bawah bintang-bintang. Mereka membangun gubuk juga. Beberapa gambar mereka menunjukkan struktur kasar gubuk mereka dengan sebuah tonggak tunggal di bagian tengah dan kadang-kadang dengan beberapa tiang penyangga di sisi lainnya. Pada umumnya, mereka bertempat tinggal di bawah tepian bebatuan dan di gua, seperti yang dilakukan manusia liar saat ini. Gua-gua kapur yang sering sangat dalam dan lapang, jumlahnya sangat banyak di Eropa Barat. Gua-gua tersebut tampaknya telah dihuni selama beberapa generasi selama berabad-abad. Kumpulan besar abu dan arang, peralatan batu, tulang binatang, dan kadang-kadang tulang manusia menutupi lantai gua yang cukup dalam. Objek-objek ini sering ditemukan terperangkap dalam stalaktit yang dibentuk oleh air mengandung kapur yang jatuh dari atap gua. Apa yang dulunya menjadi rumah manusia gua, kini menjadi sebuah museum yang sedang menunggu penyelidikan oleh para ahli untuk mengungkap cerita masa lalu. Beberapa penghuni gua ini adalah seniman berbakat. Mereka menghiasi peralatan batu dan tulang dengan ukiran, figur-figur yang terbuat dari tanah liat, patung-patung yang terbuat dari batu dan gading, dan menutup dinding gua tempat tinggal mereka dengan berbagai lukisan berwarna merah, kuning, coklat, dan warna-warna cerah lainnya. Subjek lukisan itu pada umumnya adalah binatang, walaupun beberapa representasi bentuk manusia juga telah ditemukan. Lukisan-lukisan Paleolitikum terbaik sungguh mengagumkan, melampaui usaha-usaha manusia liar modern. Manusia yang membuat lukisan ini jelas mengamat dekat kehidupan binatang. Zaman Batu Baru. Neolitikum atau zaman batu baru dimulai ketika manusia mulai mengasah dan menghaluskan beberapa peralatan batu mereka setelah menyumbingnya. Zaman batu baru dimulai kurang dari 10.000 tahun yang lalu. Tanaman-tanaman yang tumbuh subur di zaman Paleolitikum yang lebih dingin memberi tempat bagi hewan-hewan iklim sedang dan hutan-hutan luas mulai menutupi apa yang sebelumnya berupa padang rumput tanpa pepohonan. Badak berbulu, mamut berbulu, dan beruang gua menjadi punah. Domba jebat dan rusa kutub menyingkir ke garis lintang Arktik. Sementara kuda nil, gajah, dan binatang-binatang mamalia besar lainnya menemukan jalan mereka ke wilayah tropis. Binatang-binatang yang dihubungkan dengan manusia Neolitikum merupakan spesies yang familiar bagi kita kecuali rusa kutub, babi hutan, dan bison Eropa. Pengetahuan kita tentang zaman Neolitikum berasal tidak hanya dari berbagai hal yang terkubur di dalam tanah seperti di gua-gua Paleolitikum, tapi juga berasal dari sisa-sisa yang ditemukan di dekat atau di atas permukaan tanah atau dalam gundukan sampah dan tempat-tempat pemakaman. Di sepanjang pantai Baltik terhampar gundukan tulang dan cangkang yang menunjukkan tempat itu sebelumnya adalah tempat tinggal manusia kuno. Kitchen Midden ini kadang-kadang panjangnya 1000 kaki dan lebarnya 2 hingga 300 kaki dan tingginya 10 kaki.
Peralatan dari batu, tulang, dan kayu bersama-sama dengan pecahan-pecahan gerabah dan barang-barang karya manusia lainnya ditemukan di Kitchen Maiden ini. Swiss memiliki sisa-sisa penghuni danau yang, untuk perlindungan dari musuh-musuh mereka, tinggal di atas danau di gubuk mereka yang ditopang oleh tonggak-tonggak yang ditancapkan ke dasar danau. Gubuk-gubuk tersebut telah hilang, tetapi lumpur di sekitar tonggak-tonggak gubuk mengandung ribuan objek, termasuk tulang-tulang binatang, biji berbagai tanaman dan buah-buahan, peralatan, sobekan kain, pecahan gerabah, peralatan rumah tangga, dan sedikit furniture. Manusia Neolitikum juga mendirikan banyak monumen batu, baik berupa pilar tunggal atau menhir, atau sekumpulan pilar atau dolmen. Menhir sering menandai sebuah makam. Dolmen biasanya berfungsi sebagai makam untuk mayat. Menhir dan dolmen adalah monumen kasar bagi orang-orang kuno di masa lampau dan telah musnah. Zaman Neolitikum mencakup ruang waktu yang singkat jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Tetapi zaman Neolitikum adalah zaman kemajuan yang cepat. Peralatan Neolitikum, walaupun masih berupa batu, tulang, dan kayu, sering sangat indah dan halus, terutama mata panah dan kapak batu dengan bilah potong yang tajam. Manusia Kitchen Maiden mulai membuat gerabah, terutama untuk alat masak, dan mereka mulai memelihara anjing. Para penghuni danau memiliki kambing, domba, babi, dan juga anjing. Mereka juga membuat keranjang anyaman, memintal dan menenun, menyamak kulit, membuat perahu, menggunakan gerobak beroda, dan yang paling penting dari semuanya, mereka menanam sejumlah sereal termasuk gandum, barley, dan millet. Sumber-sumber baru makanan yang terbuka membuat manusia Neolitikum meninggalkan kehidupan pemburu yang berpindah-pindah dan mulai menetap di desa-desa permanen. Kehidupan komunitas mereka pasti telah terorganisir dengan baik, karena pembangunan gubuk di atas danau dan monumen batu memerlukan kerjasama dari banyak individu. Singkatnya, manusia Neolitikum bukanlah manusia liar. Mereka telah melewati tahap liar menuju barbarisme. Kebudayaan Neolitikum tidak hanya terbatas di Eropa. Kebudayaan Neolitikum juga hidup di Asia Barat, Mesir, Afrika Utara, dan di Kepulauan Siprus dan Krete. Seluruh lembah Mediterania menjadi pusat Neolitikum. Di sini transisi penggunaan logam untuk pertama kalinya terjadi. Zaman logam. Peradaban bergantung pada logam. Batu tidak lentur. Batu tidak bisa dibentuk sesuai kebutuhan. Batu tidak bisa digereda sehingga sisinya tajam. Tidak mengherankan bahwa di masa itu manusia mulai mencari pengganti batu pada logam yang lebih mudah dibentuk dan lebih lunak seperti emas, perak, timah, dan tembaga. Orang-orang Indian Amerika mendapatkan tembaga dari pertambangan dekat Danau Superior dan mengolah logam itu menjadi mata panah, pisau, dan kapak dengan meniru peralatan dari batu. Bangsa barbar lainnya telah melakukan hal yang sama. Pada kenyataannya, menempa logam umumnya lebih dahulu dilakukan sebelum melebur logam. Penghargaan untuk penemuan metalurgi perlu diberikan kepada orang-orang Mesir. Beberapa dari sebagian besar kuburan kuno di Mesir yang tertanggal dari 4000 sebelum Masehi berisi jarum dan alat pahat yang dibuat dengan cara melebur biji-biji tembaga kasar yang ditemukan di lembah Nil. Orang-orang Babilonia mungkin memperoleh tembaga dari wilayah yang sama. Sumber lain tembaga adalah Pulau Siprus yang kaya dengan kandungan tembaga. Nama Pulau Siprus ini memiliki arti tembaga atau chopper yang dalam bahasa Yunani adalah kupras. Peralatan tembaga secara perlahan menyebar ke Eropa dan dengan digunakannya peralatan logam, zaman logam menggantikan zaman Neolitikum. Tetapi peralatan tembaga terlalu lunak sehingga bagian yang tajam tidak bertahan lama. Sejumlah tukang besi kuno yang lebih berbakat daripada tukang besi sebelumnya menemukan bahwa penambahan sedikit timah pada tembaga menghasilkan logam yang lebih keras dan kenyal yang dinamakan perunggu. Di mana penemuan sederhana tetapi paling penting ini terjadi, kita tidak tahu. Perunggu muncul di Mesir setidaknya di awal 3000 sebelum Masehi dan kemudian menyebar ke Siprus, Krete, Asia Kecil, dan pantai Yunani. Para pedagang secara bergantian membawa logam baru ini ke seluruh Eropa. Daya tahan dan kekerasan besi pasti telah dilihat oleh para metalurgi, tetapi jika dibandingkan dengan tembaga dan timah, besi sulit untuk ditambang dan dilebur. Karena itu pengenalan besi terjadi di periode akhir dan di beberapa negara setelah dibukanya era sejarah. Orang-orang Mesir tampaknya telah menggunakan besi sebelum 1500 sebelum Masehi. Mereka menamakan besi logam dari surga, seolah-olah mereka mendapatkan besi dari meteorit. Kualitas super besi menjadikan besi sebagai logam utama di antara logam-logam lainnya. Namun demikian, bangsa-bangsa tanpa pengetahuan tentang besi masih bisa dijumpai di wilayah-wilayah terpencil di dunia ini.
Suku-suku Australia misalnya, mereka terus membuat peralatan dari batu yang bentuknya masih kasar seperti peralatan batu buatan manusia Paleolitikum di Eropa. Pulau-pulau di Samudra Selatan, dikarenakan formasi khususnya, tidak memiliki kandungan logam. Penduduk kepulauan ini, ketika ditemukan beberapa abad yang lalu, masih berada di zaman batu dan tidak tahu apa-apa tentang besi, sehingga mereka menanam kuku besi yang didapat dari orang-orang Eropa dengan harapan bisa menumbuhkan kuku besi tersebut. Di antara orang-orang Malaya dan Negro Afrika, pengetahuan dan penggunaan besi terjadi segera setelah zaman batu. Orang Indian Amerika sebelum penemuan dunia baru tidak tahu apa-apa tentang besi. Sebagian besar dari mereka menggunakan peralatan batu seperti yang digunakan orang-orang Neolitikum Eropa bersama dengan tembaga, emas, dan perak yang belum dilebur. Namun demikian, di Meksiko dan Peru, tembaga dan perunggu lebur telah dikenal. India, Indochina, dan Cina juga memiliki bukti penggunaan tembaga, perunggu, dan besi.